Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehat fisik, sehat mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, tadi malam Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan hasil pemilihan presiden, wakil presiden tahun 2024, dan tentu melihat hasil yang telah diumumkan, tidak ada yang mengherankan dan semua sudah sesuai dengan prediksi banyak kalangan, baik yang pro bahkan yang kontra Jadi yang kontra pun juga memang sudah memprediksi itu. Tetapi hasil itu tentu saja secara tugas KPU dalam konteks tepat waktu sesuai dengan target tanggal 20 memang akan diumumkan. Nah, tentu banyak kalangan walaupun sesuai dengan prediksi, sesuai dengan apa yang diramalkan termasuk prediksi saya yang ternyata meleset karena dalam bayangan saya adalah terjadi 2 putaran untuk tentu saja melegitimasi kemenangan itu betul-betul kemenangan yang jauh lebih murni tetapi rupanya skenarionya tetap sesuai awal jadi dihabiskanlah uang untuk cukup pada 1 putaran dengan tentu saja berbagai resikonya. Nah, pada podcast hari ini yang akan kita sampaikan tentu saja karena banyak di antara saudara-saudara kita terutama pendukung 01 maupun 03 dan saudara-saudara kita yang muslim terutama mungkin kalau kita bilang kecewa saya kira semua orang pasti adalah rasa kekecewaan itu Nah, calon presiden nomor urut 1 sudah memberikan pernyataan dan saya kira pernyataannya cukup matang dan tidak emosional Nah, yang paling penting sebenarnya bagi seorang calon presiden tentu kematangan itu yang memang harus ada Tetapi untuk para pendukungnya nah pada hari ini kita mencoba melihat ataupun berbagi sharing informasi tentang bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita menghadapi apa yang kita sebut kekalahan Tentu kekalahan mutlak sesungguhnya tidak ada dan kemenangan mutlak juga tidak ada karena segala sesuatu itu sudah menjadi takdir
takdir ya, ataupun rencana yang paling hakiki adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga yang harus kita garis bawahi, tidak ada kemenangan mutlak, tidak ada kekalahan mutlak ya. Apalagi kemudian kita mencoba menyangkut dengan nilai-nilai ya. Baik ya, jadi apa sebaiknya sikap yang harus kita tanamkan supaya kita tidak terlalu kecewa, supaya kita juga kemudian tetap tegar menghadapi perjuangan, karena memang perjuangan tidak pernah berhenti kan gitu ya. Saya kutip ini dari catatannya Lu Faifi ya, dari akurat.co ya. Ada setidaknya ada 5 sikap yang harus kita kedepankan ya, untuk supaya kita tetap tegar ya. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi kekalahan, tetap bersyukur atas pengalaman ya. Jadi meskipun kekalahan ini mengecewakan, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas setiap pengalaman yang dialami. Kekalahan dapat menjadi pelajaran berharga yang membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang, dan dengan bersyukur maka seseorang ini dapat melihat kekalahan sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih besar ya. Bahasa yang sering kita dengar adalah kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, jadi yang tertunda saja gitu ya. Kemudian sikap yang kedua ya, kita bersyukur atas pengalaman, punya pengalaman ya, adalah merendahkan diri ya. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya merendahkan diri, terutama dalam menghadapi kekalahan ya. Seorang muslim diharapkan untuk tetap rendah hati dan tidak sombong meskipun mengalami keberhasilan atau kegagalan ya. Ya tidak mungkin sombong lah Pak, orang namanya gagal kok sombong. Tapi ya tetap saja kadang-kadang ada. Jadi saya kira wajar-wajar sajalah gitu ya. Kita tidak perlu juga sombong, karena katakanlah kejujuran ya, kemudian peradaban, atau kita punya akhlak yang baik, saya kira sesungguhnya semuanya juga tidak bisa kita sombongkan gitu ya. Karena untuk soal menang dan kalah juga bukan berarti apakah kalau menang itu pasti curang, tidak juga gitu. Tetapi juga apakah menang itu, kalah itu pasti curang, juga tidak juga gitu ya. Jadi semua hakikatnya kan harus semua hanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala penentu akhirnya ya. Jadi bukan KPU ya. KPU mau seperti apa ya, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kita jadikan pegangan. Jadi tetap tauhid kita jangan goyah ya. Kemudian yang sikap yang ketiga ya, di samping bersyukur ya, merendah diri, rendah hati gitu ya, adalah tawakal ya. Tawakal atau mempercayakan segala sesuatu kepada Allah adalah salah satu konsep penting dalam Islam. Ketika mengalami kekalahan, seorang muslim dipersilahkan untuk melepaskan beban dan kekhawatiran kepada Allah saja. Dengan tawakal, seseorang akan merasa tentram dan yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuknya ya. Jadi orang bilang selalu kita positive thinking ya, terhadap Allah ya. Terhadap Allah kita tidak boleh berburuk hati atau berprasangka buruk kepada Allah, karena segala yang ditetapkan Allah itu akan tetap yang terbaik.
selalu kita melihat itu adalah yang terbaik. Kemudian yang keempat ya, dari 5 sikap yang harus kita tunjukkan ya ketika kita mengalami kekalahan, tentu saja adalah belajar dari kekalahan ya. Mungkin kita kurang istiqomah, mungkin strategi kita perlu dibenari, mungkin banyak hal-hal yang kita benahin gitu ya. Seorang muslim diharapkan untuk selalu belajar dari setiap pengalaman, termasuk kekalahan ya, dengan mengevaluasi kesalahan dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Seseorang dapat tumbuh dan berkembang secara pribadi maupun profesional. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya belajar dan terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik setiap hari. Jadi jangan sampai kemudian kalau kita yang sudah kita lakukan ini penuh dengan keyakinan, penuh dengan kemantapan, dengan kejujuran, dengan integritas yang tinggi, ya saya kira kalau sudah terakhirnya ya memang Allah lah yang menentukan. Mungkin kita masih kurang jujur, mungkin kita masih kurang berintegritas, mungkin kita juga masih ada niat-niat yang kurang baik ya, di dalam kita mendukung, di dalam kita berkampanye gitu ya. Jadi kita tetap belajar dari kekalahan itu ya. Dan yang harus kita ingatkan tentu saja, karena ini banyak orang yang kemudian melihat kegilaan dunia ini ya. Dunia itu sudah gila, tidak kebagian. Nah ini jangan sampai itu ada di dalam hati kita sedikit pun ya. Jadi jangan ikut-ikutan gila ya. Jadi kita harus tetap waras, kita harus tetap mengedepankan akal sehat, mengedepankan hati nurani, mengedepankan adab yang sudah kita tuntun, ya sudah kita perjuangkan dan terus kita perjuangkan ya gitu. Jadi jangan sampai kekalahan ini menjadikan kita kemudian tertarik, karena banyak orang kemudian kadang-kadang dalam keputusasaan ya, dalam segala organisasi, dalam segala institusi ya, kadang-kadang kemudian bahasanya adalah menghalalkan semua cara. Jangan ya, jangan sampai kita terjebak untuk ikut-ikutan menghalalkan semua cara untuk suatu tujuan ya. Tujuan yang baik harus tetap dengan cara yang baik, meskipun yang kita hadapi adalah kecurangan, adalah keburukan. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang harus kita sikapi ketika kita mengalami kekalahan tentu saja adalah kita menghibur diri dengan doa ya. Jadi ketika menghadapi kekalahan, seorang muslim dapat menghibur diri dengan berdoa kepada Allah. Doa merupakan sarana untuk mencari kekuatan, ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian, segala cobaan. Dengan berdoa seseorang dapat menemukan penghiburan dan kekuatan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Baik ya, jadi 5 sikap tadi ya, bukan berarti kemudian kita berhenti di sini. Perjuangan masih panjang, banyak cara-cara untuk terus masih kita perjuangkan ya. Jadi jangan sampai juga kadang-kadang udahlah terima aja gitu ya. Diterima tentu saja kan tetap dengan catatan dan tetap dengan perjuangan-perjuangan yang terus kita lakukan, tentu saja dengan perjuangan yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.